Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta dan berkenan untuk hadir pada acara Monthly Talk and Sharing Session 30 Mei 2022. Perkenalkan, saya Oki Septian. Izinkan saya untuk memandu sesi Monthly Talk and Sharing Session pada malam hari ini. Pada sesi MTS malam hari ini akan mengusung tema yaitu CEO Perspective, IT Governance, and Technology Risk yang akan tersaji dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu dalam bentuk diskusi panel. Berikut lampir flyer pada acara MTS hari ini. Sesi MTS malam hari ini berbentuk free open for public, baik member atau non-member, dan juga akan mendapatkan e-certificate secara umum dan 2 CPE Award secara khusus untuk member ISAKA Indonesia Chapter. Berikut untuk rundown acara pada hari ini, yang akan dimulai pada pukul 19.30 dan dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang akan terbagi menjadi 3 sesi yang berlangsung selama 80 menit. Dan akan ada sesi kuis dan closing remarks pada penghujung acara pada malam hari ini. Untuk panduan teknis dan tata tertib webinar pada malam hari ini, diantaranya dihimbau agar peserta untuk menggunakan perangkat yang terkoneksi internet dengan baik. Peserta dihimbau untuk menggunakan username yang sesuai dengan nama yang terregistrasi. Meeting ID hanya berlaku bagi satu undangan. Dimohon untuk tidak meneruskan kepada orang lain. Peserta dapat diperkenankan untuk menyalakan video dan selama sesi acara. Bapak Ibu peserta diharapkan menjaga proses webinar agar selalu kondusif dan saling menghormati. Untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan, peserta dapat menggunakan fitur kolom chat atau raise hand. E-certificate akan didistribusikan maksimal H+7 setelah webinar berlangsung melalui email yang terregistrasi sebelumnya. Pada saat sesi kuis nanti akan menggunakan platform Quizizz dengan link yang akan dikirimkan di kolom chat. Diharapkan peserta menggunakan username yang sesuai dengan identitas diri peserta. Sebelum memulai sesi diskusi, saya akan memperkenalkan panelis dan moderator kita pada malam hari ini. Para panelis kita malam hari ini, diantaranya adalah Bapak Muhammad Ismail, CEO at Zahir International, Bapak Rahmat Anggara, Co-founder and President Kasir ID, dan Bapak Dimajani, CEO and Founder at Alami. Selanjutnya, untuk moderator kita hari ini adalah Bapak Audrey Angga Adhikara, atau yang biasa kita kenal dengan Bapak Ogi. Bapak Ogi sendiri merupakan konsultan pada BDO dan juga eksekutif tim ISAKA Indonesia Chapter pada saat ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan update dari ISAKA. Sebagai salah satu bentuk untuk memastikan kredensial bagi para profesional GRC, ISAKA memiliki pilihan sertifikasi seperti CISA, CISM, SIRIS, dan lainnya, serta pilihan sertifikat seperti COVID 2019, Cyber Security Nexus, CCIK, dan lainnya. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih dalam dari sertifikasi dan sertifikat dari ISAKA, dapat mengakses website resmi kami di laman isaka.org/credentialing atau dapat langsung scan QR Code terlampir. Selanjutnya, jika Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan mengenai membership atau kredensial ISAKA sebelumnya, dapat menghubungi kami melalui kanal sosial media ISAKA Indonesia atau email di info@isaka.or.id. Sebelum kita memasuki sesi diskusi, mari kita dengarkan dahulu sambutan dari Presiden ISAKA Indonesia Chapter, Bapak Syaraki Syahrir. Kepada Bapak Syaraki Syahrir, waktu kami persilahkan. Terima kasih Mas Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat datang bagi Bapak Ibu member dan selamat datang juga bagi Bapak dan Ibu yang belum menjadi member ISAKA Indonesia. Karena malam ini eventnya sangat spesial. Monthly Talk and Sharing Session yang biasanya memang kita buat tertutup untuk member, hari ini kita buat untuk publik gitu ya, artinya semua orang boleh join. Dan
Kalau nanti teman-temannya Bapak dan Ibu juga masih berminat join juga silahkan gitu ya, karena masih bisa register dan juga join selama acara ini berlangsung. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin karena ini event pertama kita setelah Idul Fitri, gitu ya. Semoga kita semua selalu sehat dan menjelang kita kembali normal setelah pandemi, mudah-mudahan kita bisa beraktivitas kembali secara baik dan sehat. Dan malam ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat luar biasa. Ini terima kasih banyak kepada Pak Muhammad Ismail, Pak Rahmat Anggara, dan Pak Dimajani yang sudah berkenan untuk hadir di event kami, Pak. Ini event kami yang memang bulanan kita berkomitmen ya, kumpul-kumpul untuk bisa sharing knowledge, tukar pandangan, dan juga mengembangkan kompetensi di ISAKA Indonesia. Dan memang secara berkala kami berencana setiap tahun ada 1-2 event yang juga memang untuk terbuka untuk publik gitu. Jadi terima kasih banyak sudah bersedia untuk sharing di event ini. Nah, sedikit saya kasih gambaran, tadi juga mungkin sudah ada di company profile ya mengenai ISAKA. Kemudian kita ini di Indonesia, ISAKA di Indonesia sudah berdiri sejak 30 tahun, Bapak-Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah cukup lama, jumlah member kita sekarang sudah lebih dari 1.300 ya, alhamdulillah. Walaupun dibandingkan dengan negara-negara lain di sekitar memang sebenarnya cukup masih di bawah gitu ya, dibandingkan Singapura, dibandingkan Malaysia. Namun kita senang sekali kita punya teman-teman sekitar 1.300 orang yang kita sama-sama saling bertukar pikiran dan mengembangkan profesi IT governance, risk management, compliance, dan cyber security di Indonesia. Jadi kami ini punya komitmen Pak Ismail, Pak Rahmat Anggara, dan Pak Dimajani, kita tuh punya komitmen pengen sama-sama, kita bicara digitalisasi, namanya governance, risk management, compliance, cyber security, itu juga terjaga gitu Pak. Sehingga kita nggak maju tapi tiba-tiba kita menghadapi masalah yang nggak bisa kita tangani atau masalah-masalah besar yang kita nggak kita hati-hati dalam mengelola perkembangan teknologi di Indonesia. Jadi kita sama-sama teman-teman member di sini dan juga khususnya pengurus ISAKA Indonesia, kita punya komitmen yang sama untuk sama-sama mengembangkan pengetahuan di area ini. Dan mungkin sekian saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ismail, Pak Rahmat Anggara, dan Pak Dimajani, dan teman-teman semua member dan member ISAKA. Silahkan menikmati event ini. Kalau ada masukan tentu kami sangat terbuka untuk bisa terus mengembangkan event-event seperti ini. Satu hal lagi, kita berencana akan mengadakan event nasional ya, national conference, yaitu GRAX. Saat ini masih sedang dalam diskusi, tapi kesempatan ini karena peserta juga cukup banyak malam ini yang hadir, jadi saya sedikit kasih teaser aja. Nah, untuk bisa mengikuti perkembangannya silakan memfollow sosial medianya ISAKA karena nanti berita-berita semua pasti kita informasikan di sana. Sekian dari saya, mungkin sekali lagi silakan menikmati event ini. Terima kasih Oki dan Mas Ogi, terima kasih sudah berkenan menjadi moderator. Terima kasih Pak Raki. Terima kasih Pak Raki atas sambutannya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mengundang Pak Ogi untuk memimpin sesi diskusi selanjutnya. Kepada Pak Ogi, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan ISAKA dan teman-teman semua. Mungkin saya akan jelaskan dulu karena kita metodenya agak berbeda ya dengan MTS atau multi talk sharing session yang biasa, di mana kita di sini kita akan mulai di sesi yang pertama, yaitu pemaparan singkat dari masing-masing panelis ya untuk memberikan konteks terhadap topik diskusi kita malam ini, untuk memberikan kesempatan bagi panelis untuk memberikan pemaparan bagaimana bisnis atau visi misi dari perusahaan yang dipimpinnya ya, supaya bisa memberikan
konteks bagi kita semua untuk nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, nanti kemudian di sesi kedua kita akan lakukan diskusi ya. Diskusi ini kami dari ISAKA sudah menyiapkan beberapa topik ya, topik pertanyaan atau topik diskusi. Nanti kami akan ajukan kepada seluruh panelis gitu ya, secara bergantian. Nanti akan saya bantu pandu. Kemudian nanti di sesi kedua ini juga kami berikan kesempatan bagi rekan-rekan audiens yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti dibuka kesempatannya di sesi yang kedua. Nanti di sesi ketiga kita akan pilihkan, kita akan kurasi beberapa pertanyaan, nanti akan kita ajukan ke narasumber. Seperti itu. Baik, sebentar ya. Sudah jelas kah? Sudah oke? Mas Oki bisa bantu monitor? Bisa ya. Baik. Kita mulai. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Mas Rahmat Anggara untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan, Mas Angga. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ISAKA, Presiden Mas Ogi, Mas Muhammad, Mas Dima. Thank you. Ya, perkenalkan saya Angga, saya co-founder dari Kasir.id. Jelasin sedikit tentang Kasir. Jadi Kasir kami ini aplikasi point of sales, basicnya intinya untuk membantu UMKM supaya mereka bisa memvalidasi transaksinya gitu. Jadi kita bantu UMKM untuk mencatat mulai dari mereka masukin produk, masuk submit untuk harga jual, harga belinya mereka berapa, lalu mereka juga bisa bertransaksi menggunakan digital payment, dan akhirnya mereka bisa untuk ngecek laporan keuangan ya secara sederhana, laporan stoknya tinggal laporan stoknya seperti apa, inventorinya. Lalu dengan begitu kita punya user kasir ini punya transaksi yang bisa divalidasi dan akhirnya bisa menjadi salah satu baseline untuk diajukan pembiayaan gitu. Jadi UMKM yang tadinya tidak bankable, kita punya visi untuk membuat mereka lebih bankable dan memiliki kesempatan ekonomi yang sama gitu dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Salah satu fintech yang bekerja sama dengan kami, salah satunya Alami, punya Mas Dima ini. Jadi kami sudah terintegrasi untuk UMKM bisa mengajukan pembiayaan gitu. Kasir sendiri sekarang sudah digunakan lebih dari 1 juta pedagang seluruh Indonesia, ada juga di ASEAN, dan kami sudah mencatat lebih transaksi yang terjadi di kasir ya, itu per bulan kurang lebih ada sekitar 1,7 transaksi per bulannya gitu. Jadi dan kebanyakan user kami 96% user kami adalah pedagang mikro yang pendapatan mereka di bawah 300 juta per tahunnya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas Ogi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rahmat Anggara. Untuk berikutnya mungkin kita akan berikan kesempatan kepada Pak Dima. Silakan Pak Dima. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dima, saya CEO dan founder dari Alami. Jadi sedikit perkenalan tentang Alami. Alhamdulillah kita adalah the leading syariah fintech ya di Indonesia dan juga globally, dengan bisnis model kita ada 2. Yang satu digital banking atau neobank, itu Hijrah Bank, kantornya ada di Pondok Indah dan ada aplikasinya. Yang satu lagi adalah peer-to-peer lending syariah, peer-to-peer lending. Suara kecil. Peer-to-peer lending syariah kita itu brandnya Alami, itu mempertemukan antara
pendana dan penerima pembiayaan yang kebanyakan UMKM. Jadi kita juga selain mencari UMKM-nya sendiri, kita juga bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk kasir sendiri dan juga lagi menjajaki juga dengan Zahir, itu untuk bisa memberikan pembiayaan kepada UMKM mereka. Suaranya kurang jelas ya, sebentar. Oke, mungkin ini udah agak sedikit lebih jelas ya suaranya. Oke, jadi kira-kira bisnisnya seperti itu, dan sampai saat ini kita sudah membiayai sekitar 2,7 triliun rupiah dalam 3 tahun terakhir, dan per bulannya itu ada di sekitar 250 sampai 300 miliar rupiah. Jadi insya Allah di sini juga bisa memberikan solusi bagi teman-teman yang ingin berinvestasi secara syariah, bisa melakukan investasi melalui aplikasi kami di Alami Syariah di App Store ataupun di Play Store. Mungkin itu aja perkenalannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dima. Untuk selanjutnya, silakan Pak Muhammad Ismail. Ya, terima kasih Mas Ogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang sudah join di sini. Assalamualaikum dan salam hormat saya juga buat dua panelis, Mas Dima dan Mas Angga. Ini teman saya sekaligus guru-guru saya juga nih untuk belajar banyak hal di industri IT. Pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Ismail sebagai CEO di PT Zahir Internasional. Mungkin sebagai perkenalan, Zahir adalah perusahaan IT, kita pengembang aplikasi software yang sudah 26 tahun pada hari ini, dan kita punya produk mulai dari accounting, finance, inventory management, sampai ke ERP. Saat ini kita melayani berbagai segmen dan industri ya, mulai dari yang kecil, small to mid-size, dan mid-size to enterprise. Industrinya juga bervariasi, mulai dari mining, oil and gas services, ada digital company, distribution, trading, dan banyak lagi. Dan saat ini kita punya beberapa lini bisnis, termasuk salah satunya adalah kita sedang masuk ke industri fintech syariah juga bersama-sama dengan Mas Dima. Lalu Zahir juga memiliki layanan SaaS, software as a service, di finance and accounting. Kita punya ERP, dan kalau kita bicara hari ini topiknya IT governance and risk, itu rasanya akan banyak hal yang bisa kita diskusikan malam ini, sekaligus saya bisa belajar juga dari teman-teman di ISAKA. Gitu, Mas Ogi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ismail nih. Mumpung lagi di topik, kita akan masuk ke topik pertanyaan yang pertama ya, ke Pak Muhammad Ismail. Ini seberapa jauh sih sebetulnya dependensi bisnis itu ya yang dijalani oleh Zahir terkait dengan penggunaan teknologi, dan termasuk risiko-risiko penggunaan teknologinya gitu, apa saja yang menjadi perhatian gitu dari Zahir. Tadi kan ada software as a service, kemudian juga ERP-nya itu sendiri. Bagaimana Zahir melihat seberapa jauh sih dependensi terhadap teknologinya gitu ya. Kemudian apa saja sih risiko teknologi yang akan menjadi perhatian sekarang dan mungkin nanti di masa depan. Demikian. Oke, terima kasih Mas Ogi. Benar-benar suara saya clear ya. Dan mohon maaf nih, saya virtual background-nya kayaknya nggak works karena tadi kayaknya agak ngeblur, jadinya saya mohon maaf nggak pakai virtual background. No problem. Oke, so tadi pertanyaannya kalau ngomongin dependensi terhadap teknologi, oke, since we are a technology company ya, dan kita ngelihat ya ini dependensinya pasti tinggi banget ya, karena memang apa yang kita deliver, layanan produk kita itu kita deliver lewat platform teknologi. So
dependensinya pasti luar biasa tinggi. Nah, karena dependensi itu yang luar biasa tinggi, maka sebenarnya resiko penggunaan teknologinya juga luar biasa tinggi. Apalagi semakin ke sini ketika kita masuk ke software as a service, kita masuk ke eranya cloud ya, mobile apps, itu resikonya tentu berbeda sama era ketika mungkin sebelum 10 atau 15 tahun yang lalu lah. Saat itu di Zahir kita memang memulai dengan desktop application, di mana itu nggak terkoneksi dengan internet, tidak terkoneksi dengan device, tidak saling terkoneksi dengan satu dengan yang lainnya. Nah, kita ngelihat semakin teknologi itu berkembang, semakin mereka semakin mudah teknologi itu saling terhubung satu sama yang lain, satu aplikasi terhubung dengan aplikasi yang lain. Lalu kita ngelihat juga hari ini, kalau dulu ya 10 tahun yang lalu, technology devices itu benar-benar strictly itu bisa di-maintain, disediakan oleh company. Sedangkan hari ini kita datang kan dengan era bring your own device, itu handphone-handphonenya mereka, laptop-laptopnya mereka, tentu challenge-nya untuk terkait dengan tadi ya IT risk-nya pasti makin tinggi. Dan kita lihat bahkan perkembangan arah ke depan, apa yang kita lihat di market, concern terhadap security dan resiko dari teknologi itu semakin hari semakin tinggi. Berbeda dengan tentunya dengan beberapa tahun yang lalu. Kekhawatiran dari company, kekhawatiran dari tim IT di sebuah company, bahkan kekhawatiran di level C-level-nya, di CEO-nya pun kita lihat ada peningkatan yang cukup signifikan di beberapa tahun terakhir. Dan ini juga didorong oleh karena adanya COVID, adopsi teknologi mau nggak mau, di beberapa literatur itu katanya COVID mempercepat adopsi teknologi 1-2 tahun gitu. Tentunya ini akan menghadirkan tantangan buat kita semua mengelola bagaimana resiko dari penggunaan teknologi itu sendiri. Gitu Mas Ogi. Baik, terima kasih Pak Ismail. Mungkin kita lanjut ke Pak Dima ya. Pak Dima, untuk pertanyaan yang sama Pak Dima, bagaimana Pak Dima melihat dependensi teknologi ya, terutama di bisnisnya Alami ya, dan kemudian teknologi risiko penggunaan teknologi apa yang menurut Pak Dima ini menjadi isu utama nih untuk terutama untuk bisnisnya di Alami seperti itu. Silakan Pak. Iya, jadi sama dengan Zahir ya, kita juga bisnisnya what we coin tech enabled business model. Jadi tanpa sisi teknologinya bisnisnya akan susah untuk ada ataupun scaling. Jadi dengan yang kita tahu industri peer-to-peer sendiri itu bisa mendisrupsi banking karena yang tadinya capital atau tabungan itu harus di-pool dan dilempar terpisah ya, dengan apa maunya si depositor itu. Nah sekarang dengan teknologi dimungkinkan dan dengan cost yang juga sangat murah untuk para pendana itu bisa langsung memilih UKM mana yang mau dibiayai gitu, dan juga UKM tersebut mengembalikan dananya ke siapa-siapa aja gitu pendananya. Nah ini dimungkinkan oleh teknologi. Jadi dengan tanpanya teknologi, bisnis model seperti ini akan sangat susah ya untuk bisa scale ke skala yang besar. Di sisi lain, dari sisi banking juga kita tahu perbankan itu teknologinya, walaupun sektor keuangan itu tidak bisa lepas dari teknologi, tapi teknologi perbankan yang ada bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia itu memakai teknologi yang sudah sebenarnya lama, jadi tidak agile dan juga susah di scale dengan adanya juga teknologi baru. Makanya banyak kita lihat di market itu digital banking banyak bermunculan karena itu menggunakan pertama misalnya ketimbang menyimpan datanya on premise sekarang di cloud,
Terus habis itu juga for banking-nya juga jauh lebih agile dan lain sebagainya gitu. Nah, tantangan di sini pastinya bermacam-macam ya. Dari sebuah bisnis itu ada ke prinsip pengelolaan data, kerahasiaan data, ya data bocor atau account takeover dan lain sebagainya. Ini juga kalau dulu orang bawa uang di jalan ya resikonya dijambret orang gitu kan. Kalau sekarang ya resiko itu sudah sangat kecil, tetapi jatuhnya ya account takeover, ntar ada dihipnotis atau passwordnya di share dan lain sebagainya atau bahkan di hack gitu. Jadi itu memang resiko-resiko yang ada. Yang kedua yang sifatnya eksternal yang pasti berpengaruh ke regulator. Jadi regulator sesuai dengan OJK atau DI atau undang-undang makin resikonya itu banyak dan dirubah regulasinya, itu pasti akan ada penyesuaian kepada para kita ya, pada pemain pelaku industri. Jadi itu juga bagaimana bisa menyikapi menumbuhkan bisnis, di sisi lain selalu memperhatikan perubahan-perubahan peraturan yang terkait dengan isu-isu keamanan cyber security. Mungkin itu dari saya, Mas Oki. Baik, terima kasih Pak Dima. Mungkin selanjutnya Mas Rahmat Anggara, silakan. Ya, Bismillah. Ya, jadi tadi dependensinya ya, ada 2 pertanyaan kan, dependensinya apa gitu. Jadi since memang sama persis sih sama Mas Muhammad sama Mas Dima, kalau kasir memang tech company gitu, apalagi di kasir ini kita nggak bisa menjalankan, mungkin kalau beberapa startup ya kayak e-commerce atau apapun lah, mungkin marketplace jenisnya, itu bisa dijalankan secara manual gitu ya. Manual meaning mungkin ya pakai WhatsApp gitu atau apapun gitu. Tapi kalau kasir sendiri kita memang dari awal memang harus develop produk yang dimana harus langsung menyesuaikan kebutuhan user gitu, UMKM gitu. Nah, disitulah makanya kasir sangat depend dengan teknologi gitu. Kita mulai dari awal sampai sekarang memang sangat bergantung dengan teknologi ya, baik secara eksternal maupun internal. Itu pentingnya sih kenapa company kita ini mungkin lebih arahnya tech driven gitu ya. Jadi benar-benar harus menyesuaikan ininya teknologi gitu. Nah, kalau untuk resikonya, kalau kami lihat sih lebih ke transparansi sih. Itu transparansi mungkin di satu sisi menjadi bagus ya untuk lebih agile gitu, untuk komunikasi lebih gampang. Cuman transparansi ini bisa cukup berbahaya juga, terutama data dan lain-lain ya. Gitu. Jadi kalau mungkin kami sekarang udah punya hampir lebih dari 1 juta pedagang, tapi bayangin kalau data itu dimanfaatkan gitu untuk kepentingan yang lain yang nggak sesuai gitu, yang malah nggak memberikan manfaat, atau untuk mendrive data itu bisa ngedrive satu opini dan lain-lain gitu. Itu yang cukup bahaya sih resikonya untuk terutama di masa depan ya gitu. Karena makin lama makin akan transparan gitu kalau aku lihatnya sih Mas gitu. Jadi apalagi nanti kita lihat sekarang udah mulai ke VR gitu. Elon Musk juga udah mulai ke Neuralink gitu. Jadi kita baru mikirin sesuatu, orang-orang bisa yang megang data itu bisa udah tahu gitu kita tendensinya apa gitu. Itu resiko yang harus kita hadapin, tapi akan arahnya akan ke sana sih sebenarnya. Itu Mas Ogi. Baik, terima kasih. Nah, tadi Pak Dima sempat mention soal regulasi ya sebagai bagian dari penanggulangan risiko lah. Tadi kita juga udah bicara soal risiko teknologi di masing-masing bisnis dari para CEO di kesempatan malam ini. Nah, mungkin saya akan coba bahas sedikit ya soal regulasi. Pandangannya seperti apa sih? Mungkin kita bisa mulai juga mungkin ke Mas Rahmat Anggara dulu nih. Dari regulasi yang ada sekarang, ini kan pasti semua tech company akan ngikutin. Tadi kita bicara risiko, dan pemerintah juga dengan segala daya upayanya dan legislatif juga mengeluarkan satu regulasi, kemudian regulator juga terlibat di dalamnya. Nah, kalau Mas Rahmat Anggara sendiri melihatnya gimana nih pandangannya terhadap
regulasi ya terkait dengan security, mungkin cyber security, pelindungan data privasi, data pribadi. Ini kecukupannya sampai mana sih, atau mungkin kebutuh kejelasan atau pandangan umumnya seperti apa? Kemudian bagaimana itu membentuk juga atau mengarahkan bisnisnya kasir gitu. Nah, itu seperti apa, Mas Angga? Ya, kalau untuk regulasi sebenarnya aku melihat ada dua ya Mas ya, Mas Ogi, ada dua sesi ini gitu. Nah, session yang pertama adalah di mana waktu regulator itu masih belum aware dengan teknologi gitu. Jadi zaman-zaman awal-awal Gojek, fintech belum ada gitu. Nah, itu regulasinya itu datang ketika udah gede buat regulasi gitu. Jadi akhirnya regulasi yang ngikutin teknologi gitu. Tapi di tahun ini, di awal tahun ini ya, di kuartal 1 ini, kemarin memang salah satu agenda dari pemerintah adalah membuat regulasi yang bahkan penetrasi belum besar. Contohnya seperti metaverse dan lain-lain ya. Itu maksudnya kalau orang mungkin melihat belum ada nih yang implementasinya belum sampai segitunya gitu. Bahkan ada beberapa yang masih pesimis lah dengan implementasi itu. Cuman government itu obrolannya udah terutama di Kementerian UMKM itu kemarin obrolannya sudah UMKM dan Web3 gitu. Gimana kita bisa menjembatani itu gitu. Tapi setelah ditelusuri ternyata memang mereka tujuannya adalah supaya bisa regulasinya ready dulu sebelum teknologi ini besar gitu, atau ya, mereka bilang sih specifically agak trauma dengan kejadian waktu Gojek itu ya, itu dimana teknologinya udah gede, user marketnya udah besar, tapi regulasinya belum ready gitu. Dua sesi itu sih. Tapi kalau saya lihat kesamaan di dua kondisi ini adalah to be honest belum terlalu clear sih gitu regulasinya seperti apa gitu. Even saya mau bikin fintech, oke, saya lihatnya di mana, di website apa, checklistnya apa aja gitu. Itu kayak belum terbuka secara umum gitu. Akhirnya akhirnya kita butuh konsultan, akhirnya kita nyoba-nyoba sendiri dan macam-macam gitu. Akhirnya banyak teman-teman yang bahkan nggak bisa jalan karena regulasinya belum clear gitu, dan mereka belum terregulate gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Mas Ogi, gambarannya. Mungkin tambahan sedikit ya, Mas Rahmat Anggara, itu harapannya mungkin apa ya? Tadi sedikit dibahas juga, mungkin masalah sosialisasi regulasi gitu ya, mungkin kita butuh satu one stop information center mungkin ya untuk semua tech companies, jadi tidak ada lagi. Nah, itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan harapannya mungkin? Harapannya pasti ada centralized information ya yang clear gitu. Jadi sudah pasti kalau mau misalnya pengen bikin fintech seperti Mas Dima gitu, itu udah ada clear tempat centralized yang oke, kita ngajuin di sini, konsultannya siapa aja, apa yang harus disiapin, checklistnya apa aja gitu. Ya harus mungkin segampang kita kalau bikin account di let's say di marketplace gitu. Kita bikin account, kita tahu kan step-stepnya apa aja gitu, yang harus diisi apa, kelengkapannya seperti apa gitu. Menurut saya harapannya bisa semudah itu ya gitu, karena peran fintech atau industri seperti kami bertiga ini masih peluangnya masih sangat besar gitu. Jadi di Indonesia ini masih butuh banyak zahir atau alami atau kasir-kasir lainnya untuk ngebantu ekonominya ini lebih cepat growing-nya gitu. Jadi kalau udah kehambat regulasi, kita akhirnya yang lain juga punya tendensi untuk nggak maju gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Baik. Terima kasih. Mungkin kita pindah ke Mas Muhammad Ismail ya untuk pertanyaan yang sama. Mungkin pandangannya silakan. Masih di mute mungkin, Mak. Ya. Oh ya, terima kasih.
Menarik penjelasan dari Mas Dima sama Mas Angga. Mungkin saya melengkapi aja. Kalau dari perspektif saya, ini tuh kalau terkait dengan regulasi sebenarnya tergantung dengan industrinya. Kalau Mas Dima ada di industri banking gitu ya, banking industry, terus di fintech, Zahir sebagian company-nya ada di fintech, itu kan ya bisa dibilang highly regulated lah ya. Kalau terkait dengan governance dan teknologi risknya mungkin sudah agak lumayan, walaupun mungkin ya dari pengalaman saya kita juga belum dapat gambaran yang clear, khususnya di fintech. Di pengalaman saya nggak ada arahan bahwa framework apa sih yang harus dipakai untuk memastikan meminimalisir resiko dari penggunaan teknologi. Itu juga kita belum lihat sampai ke sana, tapi jauh lebih baik lah daripada sebelumnya. Tapi kalau di industri misalnya software as a service atau aplikasi kayak Zahir, kayak kasir gitu ya, yang bukan di industri fintech atau di perbankan, nggak ada arahan sama sekali. Justru kita bergerak membangun kesadaran di internal mengenai resiko dari penggunaan teknologi, IT governance-nya, memahami teknologi risk-nya, itu dorongannya lebih karena pasar kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kita software as a service, salah satu value proposition yang kita tawarin tentunya risk, karena marketnya juga udah ngerti. Mereka akan tanya, data gue ada di cloud, terus lu menggunakan prosedur apa untuk memastikan ini resikonya bisa dikendalikan gitu lah. Itu yang pengalaman kita. Sampai misalnya kalau di Zahir sendiri kita implement ISO 27001, itu drive-nya bukan karena ada regulasi sebenarnya. Kita hampir tidak merasa ada regulasi yang meminta kita untuk mengimplementasi sebuah framework yang terkait langsung dengan IT risk. Nggak ada. Jadi lebih banyak karena market driven aja sih. Itu Mas Ogi kalau dari saya. Ya, ini menarik sekali tadi ya. Jadi sebetulnya untuk yang non banking ya, non financial service ya, seperti mungkin nanti kita akan lari ke Mas Dima nih. Tapi untuk di Zahir dan Kasir sendiri kan memang software as a service lebih banyak market driven. Ya, nah mungkin pertanyaan lanjutan nih, Mas Ismail, gitu. Kalau dari teman-teman sendiri nih, sesama penyedia jasa ERP sebetulnya ini harapannya apa? Apakah maksudnya ada special expectations mungkin ke regulator, sebaiknya dibuatkan apa nih sebetulnya, atau biarkan saja ini lebih baik kita di market driven karena penggunanya juga mungkin dianggap lebih ini, atau seperti apa? Oke, kalau dari saya sih, kalau bicara mengenai ekspektasi, pertama kita melihat bahwa resiko penggunaan teknologi itu kan jelas makin tinggi ya. Resikonya makin tinggi terkait dengan data, privacy, dan seterusnya banyak sekali. Nah, kita nggak ngelihat bahwa ada gerakan dari pemerintah untuk industri ini ya, untuk industri software service misalnya, bahwa mereka punya concern ini bagaimana nih dengan data user yang pakai aplikasi ini, bagaimana resikonya, bagaimana kita sebagai penyedia layanan itu memastikan menggunakan prosedur framework yang memang bisa diterima. Itu nggak ada. Akibatnya apa kira-kira? Kalau ini nggak ada, maka artinya sebenarnya marketnya juga sebenarnya tidak terlalu teredukasi mengenai apa sih resikonya. Mereka hanya tahu bahwa ada resiko, tapi resiko seperti apa persisnya mereka nggak tahu. Prosedur apa yang harus dilakukan mereka nggak tahu. Standar apa yang mereka harus lakukan ini juga nggak tahu. Resiko, dan yang paling menurut saya adalah resiko yang paling harusnya kita hindari adalah jangan sampai ada sesuatu kejadian yang pada akhirnya merusak nama baik salah satu pemain, pada akhirnya juga memperburuk nama industri itu. Wah, jangan sampai deh industri software as a service di Indonesia itu IT risk-nya jelek banget. Jangan dipakai. Nah, itu yang kita hindari. Nah, itu kita ngelihat bahwa ekspektasinya adalah pemerintah hadir juga, ada regulasi yang membantu, walaupun kita nggak suka ya regulasi yang terlalu ketat-ketat banget, pasti nggak. Cuman kalau ini terkait dengan IT risk, ya perlu adalah gitu ya, paling nggak framework apalah palingnya yang bisa dipakai, mungkin untuk segmen tertentu, mungkin di small to mid size ada framework atau prosedur tertentu, mid size to enterprise, mungkin batasan di size bisnis tertentu itu harus ada regulasinya. Menurut saya sih
Itu yang perlu jadi perhatian saat ini. Baik, terima kasih Mas Ismail. Nah, kita lari ke Pak Dima nih. Pak Dima ini kebetulan yang paling highly regulated mungkin ya setelah sudah ada di bank. Mungkin boleh ceritakan juga pandangan seperti apa. Kemudian ada pertanyaan juga khusus ya buat Pak Dima. Gimana nih experience-nya? Tadinya mungkin di P2P lending, kemudian kan sekarang udah di banking ya. Nah, Ya. itu shifting-nya itu pasti udah benar-benar udah highly regulated. Nah, mungkin boleh diceritakan. Iya, ya itu pengalaman yang menarik sih karena banyak orang pergi ke fintech untuk menghindari peraturan, kita malah masuk ke banking dari fintech gitu. Well, ya certainly it's not easy ya. Jadi walaupun sama-sama OJK yang mengawasi, tetapi yang mengawasi di peer-to-peer ya di DP3F dan pengawas di banking tentu juga sangat berbeda ya. Yang satu memang fokusnya teknologi, yang satu mungkin masih dalam transisi untuk melihat teknologi sebagai komponen yang penting dalam suatu bisnis model itu tersebut gitu ya. Jadi yang tadinya cuman dari samping aja gitu ya, asal ada dan membantu bisnis proses, sekarang ya memang hidupnya dari teknologi gitu. Jadi mungkin teman-teman juga beberapa lagi transisi untuk pemikiran ke arah sana. Sebenarnya kalau dari sisi OJK sendiri, kita juga pahami bahwa spiritnya adalah untuk foster financial inclusion, obviously improving also the literacy gitu ya. Jadi sangat mendukung. Nah, pertanyaannya sekarang implementasinya seperti apa? Jadi ya I applause kayak move-nya OJK untuk misalnya shifting dari rule based ke principle based regulation gitu. Jadi di principle based ini kita juga udah merasakan ada POJK baru ya terkait dengan bank digital, yang bank umum maupun BPR atau BPRS, itu juga sangat membantu gitu. Walaupun memang dalam implementasinya perlu terus-terusan untuk bisa bertukar pikiran ya, bagaimana proses ataupun ekspektasi dari pelaku usaha, tetapi paling enggak sekarang apalagi sekarang DK-nya baru OJK itu udah sangat pro digitalisasi. Jadi itu satu hal yang kita juga sebagai pelaku usaha senang dengan itu. Mungkin kalau dari sisi regulatory mungkin balik lagi, walaupun memang prinsipnya ya seperti yang tadi Mas Angga juga cerita gitu ya, ingin menerapkan regulasinya dulu gitu ya, tapi yang perlu bijak adalah mungkin penerapannya gitu, karena nggak harus diterapkan semuanya juga, karena itu juga mungkin akan menghambat laju industri. Jadi kita juga perlu lihat gitu ya, mana industrinya sudah sebesar apa baru diterapkan gitu. Karena kalau tidak diterapkan sama sekali ya anggap aja ini ya apa namanya, ngurusin anak gitu ya, nggak diatur sama sekali, tiba-tiba gede bandel mau diatur juga susah gitu ya. Cuman kalau dari kecil udah diatur kayak orang dewasa juga bingung, ntar nggak bisa berkembang. Jadi sepertinya bijak dalam penerapan regulasi itu juga suatu hal yang penting, dan di situ harus perlu banyak diskusi pelaku usaha dan juga regulator ya, untuk bisa melihat, karena ya market Indonesia pun juga bisa dibilang agak terlambat ya dibandingkan market-market seperti di Eropa atau di China dan lain sebagainya gitu. Jadi ya di sini kita perlu tahu hal-hal apa yang bisa mempermudah pelaku usaha untuk ini berinovasi, tapi di sisi lain tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian, sehingga customer protection pun juga sesuatu yang bisa at the back of our minds sebagai pelaku usaha juga gitu sih. Jadi finding the balance dalam penerapan itu yang saya kira perlu diperhatikan oleh semua. Oke, baik, terima kasih Pak Dima. Mungkin saya masuk ke topik selanjutnya ya. Tadi kita sudah bicara resiko penggunaan teknologi, kemudian juga regulasi ya di masing-masing bisnis dan dampaknya gitu. Nah, sekarang kita gali nih di masing-masing CEO nih ya. Sebetulnya bagaimana sih para CEO ini memandang IT governance ya, atau tata kelola IT di organisasi masing-masing gitu ya, terkait dengan terutama mungkin urgensi dalam implementasinya seperti apa. Tadi kan sedikit sudah dibahas, apakah
lebih ke tadi benar-benar di market driven, kayak kemudian apa tadi, yang penting yang ikutin regulasi, kita nggak perlu ikutin satu standar karena mungkin pertimbangan cost. Nah itu mungkin yang kita ingin tahu nih, sebetulnya bagaimana CEO memandang ini, karena kan kalau dari teman-teman ISAKA nih, setiap kali kita banyak diskusi ya sesama praktisi, pasti kan kita bicara new methods, kemudian new standards, new framework, kita bicara new technology, bicara the latest how to audit segala macam. Tapi dari sisi CEO kan pasti perspektifnya beda nih. Dari CEO pasti perspektifnya cost, perspektifnya mungkin nanti apakah nanti saya bisa scaling, apakah nanti kontrol ini ya, atau IT governance ini justru akan menghambat. Nah itu mungkin kita ingin dengar juga dari para CEO gitu. Mungkin kita bisa mulai dari Pak Dima, silakan Pak Dima, mungkin pandangannya. Ya, sebenarnya kalau dari pelaku usaha itu kita sangat ingin ada diskusi yang open ya dengan regulator itu, dan selain diskusi tapi juga pemahaman gitu, karena menurut saya percuma untuk menerapkan regulasi yang memang ujungnya itu ya akan menghambat industri itu, karena ujungnya industrinya juga nggak akan besar dan yang ada juga tidak akan memberikan impact yang besar gitu kepada masyarakat ya, terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga gitu. Karena balik lagi kita kan bisnis sekarang kan ada dua juga ya, walaupun sekarang udah mengkerucut juga gitu. Ada yang mencari emang sustainability, profit. Ada juga kalau startup kayak kita mungkin banyak yang mencari traction dulu gitu kan, tergantung user metriknya apa. Nah, yang perlu dipahami oleh regulator ini adalah perlu juga mengerti bisnis-bisnis yang mencari traction ini dulu sebagai strategi gitu, terutama di bidang keuangan. Karena saya kira itu akan susah untuk menerapkan approach yang sama ya terhadap bisnis-bisnis yang organik, yang dia bergerak berdasarkan cash flow, ketimbang yang menggunakan investor money gitu. Karena kalau misalkan menurun cash flow aja, itu kan sebenarnya dalam penerapan regulasi dan lain itu mau selama mungkin juga nggak apa-apa gitu ya, kan ada cash flow yang berputar gitu, mau prosesnya implementasi regulasinya mau 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu juga ya udah gitu nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan di bisnis yang memang mencari traction dan menggunakan investor gitu ya, itu kan pasti ada runway, itu kan pasti ada cash yang di burn dan segala macam gitu ya. Kalau misalkan nggak dapat dalam waktu 6 bulan misalnya, ya kelar aja gitu, apalagi kalau misalnya didorong sampai setahun 2 tahun. Nah ini hal yang mungkin regulator itu banyak mungkin nggak terpikir sampai ke sana gitu. Banyak yang mikir, ini kok kita biasanya ngurus misalnya perizinan atau apa cuman 1 tahun itu udah cepat gitu kan, kok ini mintanya 3 bulan atau 6 bulan gitu kan, wah ini aneh gitu. Jadi mungkin hal-hal seperti ini yang perlu sering didiskusikan, just trying to understand business objektifnya company-nya apa sih gitu ya. Dan tentunya sama-sama harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, financial inclusion dan lain sebagainya gitu. Tapi how the business is run itu perlu dipahami juga gitu, sehingga kita bisa mencari jalan ya yang bisa bersama gitu ya. Balik lagi ya tadi tentang penerapannya. Jadi menyeimbangkan antara bisnis objektif suatu bisnis, terutama tech-enabled bisnis, dengan penerapan si regulasi itu tersebut, itu menjadi kunci sih untuk bisa menyehatkan industri ini gitu, dan meningkatkan kebermanfaatannya juga bagi rakyatnya. Oke, terima kasih Pak Dima. Mungkin ada pertanyaan lanjutan ya, agak sedikit dialog. Tadi ada harapan kita dari industri juga sering ngobrol mungkin ya dengan regulator. Kalau mungkin boleh diceritain, kan kita ada AFSI ya, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia salah satunya. Itu bagaimana apakah bagaimana sih biasanya pola komunikasi yang dijalin gitu, mungkin atau asosiasi lain lah katakanlah, yang menjadi naungan teman-teman di industri yang sama nih Pak Dima dengan regulator, apakah itu udah mulai jalin komunikasi itu seperti apa Pak Dima?
Saya nggak mau mendahului Mas Muhammad nih di sini nih, nanti saya lempar ke beliau aja selaku sekjen. Mungkin dari saya adalah ya pasti kita kan di asosiasi ada yang sifatnya mungkin terhadap Islamiknya seperti AFSI, tapi ada juga yang per bisnis model ya, kayak AFPI untuk peer to peer, ada Asbisindo untuk bank syariah, ada Perbarindo untuk BPR misalnya, dan lain sebagainya gitu, dan banyak lagi gitu. Dan ya ini juga salah satu ya apa namanya, memang juga sangat menarik karena dari asosiasi sendiri itu yang non tech gitu ya, bukan tech atau ASI atau API gitu, itu kan juga tech, ini kan sesuatu yang baru masuk gitu kan, kayak Perbarindo, Asbisindo segala macam gitu kan. Jadi ya kalau misalnya lewat asosiasi kan itu juga jadinya dua kali memberikan pengertian gitu. Jadi yang ada sekarang sih banyak yang ya kalau nggak paralel ya sesuai dengan kebutuhan aja sih gitu, Mas Oki. Ya, karena memang ini ya PR bersama untuk menumbuhkan literasi ini untuk semuanya gitu. Jadi kalau misalnya perlu meyakinkan satu pihak atau mengedukasi satu pihak untuk mengedukasi pihak yang lain, tambah lama sih. Itu aja sih. Mungkin Mas Muhammad bisa jawab Ya. lebih detail. Mungkin saya lanjut ke Mas Muhammad Ismail nih, silakan. Selangkah Sekjen kualat AFSI. nanti. Kita ingin dengar juga mungkin sebetulnya gimana sih pola komunikasinya gitu ya, mungkin dari silakan. Oke, ya makasih Mas Ogi. Pertama gini, saat ini industri khususnya fintech ini kan relatif industri yang masih baru, gitu. Masih baru. Nah, pola dan posisi AFSI dan asosiasi lain itu di bawah OJK memang pada posisi yang memang bersama-sama dengan OJK untuk melakukan pengawasan terhadap industri sekaligus mendorong supaya industri ini tumbuh. Nah, terkait dengan IT risk-nya, khusus untuk mereka yang ingin mendaftar menjadi fintech ke OJK melalui asosiasi, di kita punya beberapa prosedur untuk melakukan tes, ya, tes, tapi masih tes yang menurut saya adalah masih pada level yang masih sangat basic untuk memastikan beberapa hal yang standar itu bisa comply dengan aturan yang OJK tentukan. Misalnya kalau mereka bikin mobile apps itu kan nggak boleh akses suara, nggak boleh akses kontak, nggak boleh akses foto dan seterusnya. Terus pen test dan seterusnya. Tapi kita sadar bahwa di asosiasi ada sesuatu yang lebih yang dibutuhkan oleh para member. Nah, bagaimana kita menjembatani itu di asosiasi, kita juga tidak hanya melibatkan fintech-nya saja sebagai member, tapi juga kita melibatkan member non-fintech yang bisa bekerja sama dengan teman-teman member fintech terkait dengan IT risk. Jadi beberapa konsultan di IT risk itu menjadi member kita, sehingga bisa juga membantu teman-teman fintech jika ingin melakukan assessment, jika ingin melakukan, pengen tahu gitu ya sebenarnya seberapa tinggi resiko yang dihadapi oleh bisnis saya saat ini dengan teknologi yang kami gunakan, dengan bisnis model yang kami gunakan, misalnya itu insya Allah saat ini baru pada tahap itu. Mudah-mudahan ke depan kita berharap memang ada ada arahan yang lebih spesifik baik itu dari asosiasi maupun dari OJK agar supaya kita sama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya IT risk dan termasuk melakukan implementasi terhadap beberapa prosedur atau framework untuk IT risk tersebut. Gitu Mas Ogi. Saya jadi mewakili AFSI, padahal Dina mewakili Zahir. Terima kasih Mas Ismail nih sharingnya. Mungkin lanjut ke Mas Rahmat Anggara nih. Mungkin lebih spesifik dia. Tantangannya apa sih, terutama di kasir ya, untuk penerapan tata kelola IT ini? Apalagi kan mungkin mirip juga dengan Zahir ya, lebih banyak ke maksudnya market driven gitu ya, kurang lebih lah. Nah ini isu utamanya apa nih dalam penerapan tata kelola IT ini? Dan penekanannya di mana? Security kah?
atau ngejagain data pribadi itu gimana tuh? Silakan. Mungkin koneksinya ada gangguan ya. Selamat ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita lanjut lagi ya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, topik selanjutnya. Dari sudut pandang CEO nih ya, sebetulnya solusi apa sih yang diharapkan para CEO ini ya, terutama kepada kami nih di praktisi IT governance, kemudian IT risk atau auditor, cyber security gitu ya, untuk menjawab tantangan-tantangan risiko tadi, tantangan-tantangan di risiko penggunaan teknologi, kemudian juga di regulasi, dan mungkin untuk pengembangan bisnis selanjutnya. Tadi sebetulnya sudah sempat di-mention juga ya oleh Mas Muhammad Ismail ya. Mungkin Mas Muhammad Ismail bisa mulai. Silakan. Oke. Wah, ini kalau ekspektasinya apa ya ke teman-teman di ISAKA? Ya mungkin kalau nawarin services jangan mahal-mahal. Itu pada dengerin ya. Ini banyak banget konsultan ya, termasuk saya juga. Saya Jangan yakin mahal-mahal. pasti banyak konsultan. Nah, gini sih, pertama ini merefleksi apa yang Zahir lewatin ya selama mungkin perjalanan 26 tahun atau mungkin 10-15 tahun terakhir. Ketika kita bertransformasi bisnis model, terus masuk ke software as a service bisnis, terus kita juga punya fintech gitu kan. Yang saya lihat ketika kita evolve begitu, kecepatan inovasi itu selalu membuka peluang patch resiko yang gede banget. Dan ternyata gitu ya, dari apa yang kita lihat, bahwa concern terhadap untuk address problem ini tuh ternyata nggak terlalu tinggi, even di tech company seperti kita gitu. Apa sih penyebabnya? Ya banyak sebenarnya, mungkin ya knowledge, akses terhadap informasi, akses terhadap resiko, pemahaman terhadap resikonya juga mungkin masih kurang, sehingga mungkin ya menurut saya tadi kayaknya awareness terhadap IT governance ini juga rasanya harus bisa dibuat lebih luas lagi, sehingga tidak hanya dari sisi masyarakat, dari sisi bisnis, tapi dari sisi IT provider, software provider-nya itu juga punya concern yang sama. Kita ngelihat bahwa ketika kita pindah misalnya ke cloud gitu ya, kita nggak pernah kebayang bahwa tiba-tiba ada satu hari-hari tertentu tiba-tiba serangan tuh jadi tinggi banget, yang itu mungkin dulu kita nggak pernah kepikiran gitu ya. Kita jalan mungkin software as a service-nya mungkin udah jalan 4-5 tahun fine-fine aja, terus tiba-tiba saja di dalam satu hari itu dapat serangan yang luar biasa gitu. Ini yang nggak kebayang, terus alhamdulillahnya bisa kita handle, tapi itu di luar dugaan gitu. Bahwa resiko itu ada dan dia bisa datang kapan saja. Awareness itu rasanya kayaknya masih belum deh, masih belum ada. Dan kesadaran akan tadi ya IT governance sama teknologi risk-nya itu ternyata harusnya tidak hanya ada di tim IT saja, harus ada di semua C-level sampai ke yang paling bawah. Karena hari ini sebenarnya whether we are tech company or not gitu ya, kita pasti akan terhubung dengan customer kita itu melalui platform teknologi apapun itu. Paling rendah, paling nggak via WhatsApp gitu ya. Gimana tuh ceritanya yang kita minta customer-nya boleh kirimin KTP Pak ke sini gitu. Nah itu apa kabarnya tuh KTP yang kesimpan di WhatsApp-nya staff-nya perusahaan X itu selanjutnya. Itu aja masih belum kepikiran gitu. Mungkin kayak gitu sih Mas Ogi ya. Jadi mungkin pesan saya buat teman-teman ISAKA itu sih, awareness-nya kayaknya perlu ditingkatin, dan kita udah sering kali kecolongan di berbagai konteks gitu ya. Akhirnya case-nya jadi gede. Mungkin yang paling sering belakangan yang sering kita dengar tuh kan yang di fintech ya. Kontaknya jadi nyebar, utangnya disebar kemana-mana,
fotonya bisa disebar kemana-mana. Itu sih paling kalau dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ismail. Kita udah bergabung lagi nih, Mas Rahmat ya. Saya ingin melanjutkan tadi pertanyaannya ya. Sebenarnya tantangan utama di major challenge untuk implementasi tata kelola IT ini di kasir sendiri seperti apa ya, Mas Rahmat ya? Mungkin terputus lagi ya, mungkin untuk pertanyaan itu saya mesti ganti mungkin pertanyaannya. Tapi kita masuk dulu ke Pak Dima mungkin ya. Tadi pertanyaan sama ke Mas Ismail, sebenarnya harapannya seperti apalagi nih Pak Dima ini kan ada di industri yang mungkin paling highly regulated. Nah ini harapannya apa nih kepada kami ini, para praktisi? Ya, sebenarnya harapannya banyak ya. Cuman ya mungkin juga salah satunya bisa menjadi ya jembatan juga gitu ya kepada regulator, karena kan selaku praktisi kan juga pasti hubungannya selain ke pelaku industri tapi juga ke regulator, dan mungkin suaranya lebih netral untuk regulator juga bisa melihat ya kebutuhannya apa gitu. Jadi bisa mungkin membantu teman-teman di sini juga pelaku usaha untuk bisa menyampaikan unek-unek atau bahkan berstrategi third party ya dengan regulator untuk terkait dengan mungkin peraturan-peraturan baru yang akan diimplementasikan ke depannya gitu, sehingga mungkin dengan makin banyak pihak yang terlibat gitu ya, kalau juga bisa lebih konkret dalam implementasinya nanti, nggak yang tiba-tiba diimplementasi tapi juga nggak bisa dilakukan, lalu nanti mundur lagi dan bolak-balik sehingga industri yang seperti itu. Itu satu sih. Kedua mungkin ya terkait dengan ya program-program sertifikasi untuk para pelaku usaha itu juga mungkin penting, dan saya setuju tadi dengan Mas Muhammad ya bahwa ini juga bukan fokus dari top management tapi seluruhnya awareness juga sangat penting. Kita justru karena diharuskan untuk mengambil ISO untuk perizinan itu, makanya kita juga jauh lebih aware ya gitu, karena kan balik lagi tadi dengan banyaknya hal harus dilakukan, apalagi kalau di financial so highly regulated, mungkin memang ada hal-hal yang perlu dipaksa untuk dilakukan gitu, tapi ya itu pun juga harus dilakukan misalnya across the industry dan across the same ecosystem sehingga ada level playing field di sana gitu. Jadi mungkin itu aja sih dari saya, Mas Oki, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sudah harus masuk ke sesi selanjutnya ya. Masuk ke sesi 3, kita sudah buka pertanyaan atau Q&A session dari floor. Ini sudah ada masuk pertanyaan satu dari Ibu Carolina Hanjaya ya. Mungkin saya nanti bacakan. Ini pertanyaan ditujukan untuk seluruh panelis ya. Ini pertanyaan dari Ibu Carolina sebagai berikut. Tadi dipaparkan bahwa bisnis semakin bergantung pada teknologi, artinya tools atau software dalam bisnis akan semakin banyak dan meningkatkan kebutuhan akan one source of truth of data. Seiring dengan situasi ini, sesuatu yang kerap kali tidak mendapatkan perhatian lebih dari assessment teknologi atau risk adalah asersi ya, semacam asas atau asersi completeness and accuracy ya, di mana flow of set of data yang mengalir dari sistem A ke sistem B ke sistem C adalah lengkap dan akurat. Pertanyaannya dari bagaimana Kasir, Zahir, dan Alami menangani isu atau risiko di completeness dan accuracy dalam meninjau IT risk-nya gitu ya. Bagaimana penanganannya gitu. Silakan mungkin Mas Rahmat Anggara, boleh. Silakan. Ya, oke. Sorry sebelumnya ya. Tadi sinyalnya tidak baik sepertinya. Perlu di-audit juga. Silakan, Mas. Gitu. Iya. Jadi untuk hal seperti itu ya pasti salah satunya kita ikut yang kita concern di mulai dari server dan lain-lain ya. Jadi komponen-komponen yang berhubungan terhadap infrastruktur kita itu yang kita akan concern sekali di situ gitu. Nah, terkait
ini mungkin menyambung juga ya pertanyaan terakhir tadi, harapannya terutama ISAKA dan praktisi-praktisi itu bukan, tadi Mas Mamat juga sempat menyinggung kalau cost-nya pasti idealnya mungkin ada gitu ya, bentuk idealnya dengan cost yang pasti fantastis gitu. Nah, cuman untuk company yang growing seperti kasir gitu, kita terkadang butuh dibimbing untuk dilakukan tiering gitu. Jadi misalnya dengan jumlah user masih segini atau nilai transaksi masih segini, kita bisa pakai tiering yang ini gitu. Jadi kita pun juga mengikuti apa yang sebenarnya jadi setidaknya standar untuk menjaga si security atau infrastructure ini gitu. Jadi ditiring gitu. Nanti kalau semakin berkembang, cost-nya akan lebih besar, nilainya segini gitu. Karena itu kan kita bisa afford itu sesuai sama peningkatan growing company kita gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi dengan seperti itu sekarang kita melakukan itu sendiri ya, to be honest gitu. Jadi kita melihat, oke, kayaknya bisa begini dulu nih. Gitu. Nggak perlu harus semuanya, nggak perlu harus ideal gitu. Yang sekarang kami lakukan kurang lebih garis besarnya seperti itu gitu. Jadi kalau ada yang bisa membantu untuk membimbing kita ke arah secara bertahap gitu, menyesuaikan dengan kondisi cost-nya, itu sangat membantu kami sih. Itu pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Mungkin saya lari ke Pak Dima ya untuk pertanyaan dari Ibu Carolina. Ya, ini isunya mungkin agak sedikit teknikal, tapi mungkin secara umum saja, secara strategis ini apa yang diambil gitu, langkah-langkah strategis apa yang diambil oleh manajemen ya dari organisasi Pak Dima ini untuk memastikan kelengkapan dan keakurasian dari data gitu, kurang lebih. Silakan Pak. Mungkin ini juga ya. Mungkin saya lempar dulu ke Mas Muhammad Ismail mungkin ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Ogi. Oke, terkait dengan completeness and accuracy of data ya. Pertama, kalau terkait dengan proses di internal kita, Zahir selama mungkin lebih dari 15 tahun kita terbiasa dengan ISO ya. Dengan ISO 9001, sekarang 27001. Kita terbiasa dengan memang mendesain proses dengan hati-hati. Jadi semuanya memang kita desain sehingga kita tahu information architecture-nya seperti apa, strategi informasinya seperti apa, sehingga kita pastikan bahwa data itu memang benar-benar bisa complete dan akurat. Apakah selalu bisa complete dan akurat? Unfortunately not. Gitu. Selalu ada aja celah di mana proses itu bisa saja menghilangkan atau membuat data itu atau informasi itu menjadi nggak komplit atau tidak akurat. Itu juga kita lakukan dalam proses ketika pengembangan aplikasi, itu juga yang kita lakukan dalam proses ketika kita bertransaksi data atau bertukar informasi dengan stakeholder kita, dengan klien, dengan supplier, dan segala macam. Nah, dalam perjalanan, lately belakangan sih memang kita ngelihat ada potensi dan even di beberapa research memang bisa dilakukan menggunakan machine learning ya. Walaupun kita belum mengimplementasi itu, tapi secara teknikal itu sangat bisa dilakukan. Sehingga ketika memang ada proses yang datanya atau informasi yang dihasilkan itu tidak akurat, tidak complete, itu ya, lewat machine learning itu bisa diperbaiki. Walaupun sehebat-hebatnya machine learning, kita tetap aja perlu punya metode untuk melakukan assessment secara berkala terhadap tadi IT governance, IT risk-nya, sehingga kita bisa meminimalisir dan memastikan data dan informasi yang dihasilkan itu benar-benar komplit dan akurat. Itu Mas Ogi. Baik, terima kasih Mas Muhammad Ismail. Mungkin saya masuk ke topik pertanyaan selanjutnya dari Flor ya. Ini ada dari Pak Pandu 46. Ini spesifik untuk Pak Dima nih. Pertanyaannya demikian.
ketika fintech mengakuisisi bank, apakah ada pertimbangan bahwa dari sisi IT risk lebih rendah atau lebih termanage? Karena industri perbankan sudah lebih dahulu dilengkapi dengan aturan oleh regulator atau mungkin sudah lebih banyak regulasinya ya, khususnya perbankan digital. Atau sebenarnya lebih kepada environment yang mulai mature dan momen yang pas dengan adanya pembentukan BSI. Ini mungkin pertanyaannya cukup strategis ya, Pak Dima mungkin silakan. Ya, sorry putus nih, kebetulan lagi di coworking space. Ya, jadi memang pertimbangan untuk mengakuisisi bank itu mungkin kita lebih banyak dari sisi bisnisnya ya dan momentumnya daripada mungkin dari sisi readiness dari sistemnya sendiri gitu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat memang kalau di bank itu udah lebih peraturannya udah lebih ada gitu, tapi at the same time the way we see banks will change kan with this digital banking play. Jadi memang kalau menurut kayak saya lihat dan apalagi kita membeli PRS itu memang walaupun kita banyak dari sisi perizinan itu yang ikut oleh POJK yang tentang digital banking, tetapi memang ini kan sebenarnya baru hanya tahap awal ya. Kedepannya itu banyak akan use case-nya juga akan berbeda-beda dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kalau misalnya masuk ke bank cuma karena regulasinya memang sudah lebih ada dan lain sebagainya, itu sih kayaknya sih enggak, apalagi bank yang kita beli itu relatif kecil dan sistem IT-nya pun juga mungkin sangat belum optimal gitu. Jadi purely kita mungkin kalau dari sisi BPRS itu salah satu pelopor juga ya yang namanya ingin mendigitalisasikan industri ini gitu. So ya, interesting sih kedepannya kolaborasi, dan kita juga sangat senang gitu bisa berkolaborasi dan ngobrol terus ya sama OJK, karena memang dengan perubahan yang ada tim OJK pun juga sangat digitalisasi, terutama BPR dan BPRS. Jadi kita juga sering tukar pikiran dan bagaimana cara mengimplementasikan peraturan atau perubahan peraturan yang baru ke depannya untuk industri bareng dengan asosiasi. Ya. Baik, terima kasih Mas Dima. Nah, ini masih dari pertanyaan dari Pak Pandu ya, Pandu 46. Ini spesifik untuk Pak Ismail. Pak Ismail, note terkait ekspektasi kebutuhan regulasi yang aman namun tetap fleksibel. Terkait hal tersebut, apakah sudah ada usulan ke regulator? Bila sudah, apakah ada tanggapan atas usulan tersebut? Atau adakah inisiatif dari regulator untuk duduk bersama untuk membahas sisi regulasi terkait bisnis ini? Demikian. Nah, silakan. Oke, kalau ngomongin bisnis software as a service sih nggak ada ya. Nggak ada karena ya ini ya nggak tahu, mungkin Mas Angga sepakat, ini kan bukan industri yang highly regulated dan kita hampir tidak pernah rasanya bahas spesifik terkait dengan ini. Tapi kalau misalnya di fintech itu selalu ada, jadi usulan, apalagi di fintech ya, ini kan jadi isu yang hot banget terkait dengan data security, data privacy dan seterusnya, sehingga IT governance, technology risk ini selalu menjadi bagian yang memang kita bahas. Beberapa kali juga kita pernah berbicara dengan regulator, OJK, baik itu formal informal, dan beberapa kali juga ini menjadi tema diskusi dari kita dengan industri dan regulator. Dan kalau pengalaman saya kalau dengan OJK, so far tanggapannya selalu baik sih, karena memang mereka memposisikan kita sebagai asosiasi yang membantu mereka bersama-sama untuk melakukan pengawasan terhadap industri. Baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Amelia Setiawan ya. Banyak UMKM yang masih mengelola pencatatan secara manual karena beranggapan menggunakan aplikasi itu sulit dan mahal. Bagaimana cara Kasir Alami pun Zahir untuk memperkenalkan aplikasi tersebut ke kalangan awam? Ini mungkin saya berikan kehormatan Mas Rahmat kali ya, yang paling ini pasti pertanyaan yang sudah klasik ya. Silakan Mas Rahmat Anggara. Ya, makasih Mbak Amelia pertanyaannya.
ya jadi Mbak Melia nanya gimana caranya aplikasinya bisa diadopsi gitu ke UMKM, terutama kalangan awam. Jadi sebenarnya ada kuncinya adalah di experience gitu. Nah, experience ini dibagi dua gitu. Experience terkait produknya sama experience waktu kita mengakuisisi. Nah, experience terkait produk memang itu ya kita perlu namanya usability testing, gitu. Kita tes ke market seperti apa produknya. Bahkan kita harus nggak boleh jauh-jauh dari kebiasaan behavior-nya si kalangan awam atau UMKM inilah kalau spesifiknya gitu. Jadi kalau di kasir sendiri mungkin teman-teman bisa lihat di apps-nya, kami ada di Android, itu even bahasanya harus menyesuaikan sama bahasa sehari-hari yang dipakai pedagang. Gitu. Jadi ada fitur kasbon gitu di kita. Nah, sering banget kan orang-orang mengkasbonin si minimarket gitu, toko kelontong ini gitu. Jadi fitur seperti itu yang kita bahasa-bahasa itu yang kita sesuaikan di produk kita. Nah, untuk yang kedua, experience di acquisition, di sini kita menggunakan pertama channel online ya, sudah pasti gitu, Instagram, gitu. Bahkan market-market yang di bawah lagi itu di TikTok seperti itu kita pakai buat awareness supaya mereka tahu gitu kalau ada solusi yang namanya kasir gitu. Kalau secara offline, acquisition experience-nya kita paling efektif ternyata dengan bekerja sama dengan komunitas-komunitas UMKM di seluruh daerah ya. Itu banyak banget komunitasnya. Bahkan contoh mungkin di Depok aja tuh komunitas UMKM Depok itu mungkin ada 5 sampai 10 gitu di Depok doang gitu. Nah, di komunitas itu ada kepala komunitas yang ngelit para community para UMKM yang di bawah mereka. Di situ dengan kerjasama dengan kepala komunitas akan lebih mudah penetrasi dan mereka lebih dengar lah gitu karena kepala suku gitu yang kalau di sini mungkin di industri tech startup ini mungkin Mas Muhammad gitu yang ininya ya kepala sukunya gitu. Jadi kita kalau diarahin sama dia kita pasti ngikutin gitu. Lebih baik ini gitu. Nah, contohnya mungkin seperti itu gitu. Kalau di UMKM ada banyak kayak Mas Muhammadnya gitu yang dihormatin sama orang-orang untuk kalau mereka ngomong tuh kita pasti dengerin gitu untuk itu. Jadi ya itu sih dua experience di produk sama experience di acquisition-nya gitu. Oke, Gitu, Mas Ogi. terima kasih Mas Angga. Mas Ismail nih mungkin spesifik di ERP ya. Ini gimana nih mengenalkan, apalagi kan ini mungkin kalau kasir kan mungkin lebih di POS ya. Tapi sedangkan kalau Zair kan maksudnya untuk UMKM, tapi Zair kan sebenarnya lebih luas nih produknya. Nah ini gimana nih struggle-nya untuk memperkenalkan aplikasinya nih ke halayak gitu. Oke. Kalau memperkenalkan aplikasi, saya rasa saya yakin hampir semua tech company menghadapi challenge yang relatively mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Kita ada di industri apapun sebenarnya makin hari barrier to entry-nya makin kecil. Kita ada di era di mana customer itu switching cost-nya pakai produk apapun semakin kecil. Jadi ya mereka hari ini pakai A, nggak cocok pakai B dan seterusnya. Yang kita lakukan pada akhirnya ada banyak hal, tapi satu pegangan yang paling penting yang coba kita terus pegang adalah bagaimana mendeliver produk dengan experience atau pengalaman terbaik. Pada akhirnya itu gitu. Kita bisa compete dengan harga, customer bisa aja hari ini pakai karena harga kita murah, tapi ternyata mereka bisa tiba-tiba switch aja besok gitu kan, karena mungkin services kita nggak bagus, security-nya nggak meyakinkan, reliability-nya juga nggak terlalu oke gitu. Sehingga setelah perjalanan beberapa tahun kita masuk ke kesimpulan bahwa at the end yang paling penting adalah mendeliver produk dan layanan dengan pengalaman terbaik. Itu adalah salah satu yang paling penting. Dan
apa yang kita lakukan itu sepertinya kelihatannya cukup inilah ya, cukup oke dan works buat kita karena once we deliver our experience at its best, akhirnya ya word of mouth aja gitu kan, mereka akan cerita lagi ke yang lain. Mungkin mereka hari ini jadi klien kita, terus mereka pindah, mereka akan ya nyaman untuk bisa menggunakan layanan dan produk kita lagi. Itu Mas Ogi kalau dari saya. Baik, terima kasih. Nah, mungkin kita punya waktu untuk satu pertanyaan terakhir ya. Ini mungkin menarik karena terkait cost ya. Ini pasti jadi concern untuk semua CEO gitu. Jadi ini dari Bapak ya, seperti ini Bapak Alvin Melvin. Terkait dengan cost untuk peningkatan IT GRC dan cyber security. Apabila boleh sharing, sebagai technology company, menurut rekan-rekan berapakah rata-rata percentage annual budget security yang idealnya dikeluarkan dari total budget IT? Ya, ini mungkin rahasia dapur diminta juga ya, tapi silakan mungkin saya berikan ke Pak Dima untuk menjawab pertama. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kita sih nggak ada di berapa persen dari budget ya, karena kita melihat ini memang kepentingan bisnis dan kita put priority in IT security. Jadi kita juga nggak patok gitu dari percentage, tapi kita lebih lihat bahwa ini harus dilakukan atau enggak. Kalau ini harus dilakukan, kita akan melakukan hal tersebut. Kalau untuk terkait spendingnya, kebanyakan itu memang di pentest tahunan, karena kita ada 2 bisnis model, jadi kita 2 juga yang perlu dilakukan pentest, terus ada audit eksternal, tech investment, termasuk cloud server, DC, DRC infra, antivirus premium, sama ya pastinya ada konsultannya juga di situ. Jadi itu sih yang untuk IT budget spending yang terkait dengan topik hari ini yang kita lakukan, dan kita balik lagi asas kepentingan aja. Kalau misalnya memang ini penting untuk kita, akan kita maksimalkan dan tidak di budget berapa persen dari budget biasa. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya lanjutkan ke Mas Ismail, silakan Mas Muhammad Ismail. Ini rahasia dapur ya. So kalau saya gini, kalau ngomongnya tech company, tergantung siapa yang kita serve, terus layanannya apa, tentunya akan beda-beda. Kalau misalnya di Zahir misalnya, ketika kita ngomongin produk ERP, kita serve enterprise ya, perusahaan-perusahaan besar, tentu budgetnya bisa jauh lebih besar karena marginnya juga besar ketimbang ketika kita mendeliver layanan kita untuk small to mid-size market. Agak beda. Small to mid-size market itu bisa bayangin ya, misalnya cost structure-nya kalau kita di SaaS aja itu paling nggak 15 sampai 20, mungkin sebagian sampai 25% itu udah habis untuk infrastruktur. Kita belum ngomongin investment untuk yang terkait dengan ini, terkait dengan security. Ya, mungkin ada tapi nggak terlalu besar. Itu baru infrastrukturnya aja, bisa dihitung berapa lagi nanti dengan marketing cost-nya, dipotong lagi nanti promo, dipotong overhead, office, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya di mid-size, market small to mid-size agak challenging kalau memang kita bicara mau berapa persen ya, tapi saya bisa bilang persentasenya akan semakin besar ketika kita memang melayani enterprise. Tapi itu make sense. Kenapa? Karena tentunya ketika kita melayani segmen enterprise, mereka punya kepentingan terhadap IT governance, mereka punya kepentingan terhadap mengelola IT risk-nya jauh lebih tinggi karena data yang dikelola, informasi yang dikelola itu dari sisi mungkin kualitas dan kuantitas itu bisa jauh berbeda dengan di level yang mid-size company atau small company. Mungkin gitu kalau dari saya, Mas Agi. Baik, terima kasih. Terakhir saya berikan ke Mas Angga, silakan. Ya, mungkin nggak jauh beda ya sama yang Mas Muhammad jelasin, karena kita di industri yang mirip-mirip gitu. Jadi memang kalau di kasir sendiri security bisa
bisa menjadi salah satu prioritas gitu, tapi bukan yang prio banget gitu. Di company kita masih butuh grow, masih butuh growing lebih cepat gitu. Jadi ya tadi nggak lebih sih. Kalau Mas Muhammad bilang tuh bener gitu, nggak lebih dari 10-15% sih biasanya di under itu gitu. Karena prioritas kami masih di growth gitu. Untuk di scale seperti kasir ya, mungkin di Zahir sama di Alami bisa beda. Untuk di scale seperti kasir, kalau kita comply tapi kita nggak growth, itu jadi bukan happy problem gitu. Kadang-kadang kita lebih ingin grow kita gede sampai kita di aware sama regulator atau apa, yang dimana harinya kita harus bener-benerin, itu menjadi happy problem di kita gitu. Ketimbang kita udah settle, udah rapih, tapi nggak ada yang pakai produknya gitu. Itu sih kalau di kami prioritasnya masih seperti itu ya untuk scale kasir. Ya, baik, terima kasih Mas Angga. Sepertinya waktu kita sudah habis untuk diskusi panel hari ini. Terima kasih dan apresiasi yang kami sampaikan dari Saka kepada seluruh panelis. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Harapan kami di Saka semoga diskusi seperti ini juga membuka obrolan atau komunikasi ya, baik antara praktisi gitu, kemudian dengan pelaku industri, termasuk dari para CEO, kemudian juga dengan para regulator dan pengambil keputusan gitu ya. Karena di sini di ISAKA juga member kami juga banyak sekali dari OJK. Semoga momentum kali ini bisa kita gunakan untuk membuka komunikasi lebih erat lagi untuk sama-sama kita memajukan industri digital terutama. Baik, dari saya selaku moderator, saya bisa tutup sesi ini sebelum teman-teman dan rekan-rekan meninggalkan room. Kami dari tim Office ISAKA akan seperti biasa ya, ada sesi quiz. Silakan bagi rekan-rekan yang masih memiliki waktu untuk join dan bisa mengikuti acara selanjutnya sebelum ditutup. Demikian mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Muhammad Ismail, Pak Dima Jani, dan Selamat Anggara atas kesediaan waktunya. Terima kasih kami ucapkan juga tim Zahir, Alami, dan Kasir yang sudah banyak sekali membantu tim ISAKA dalam terwujudnya diskusi panel di MTS bulan Mei tahun 2022 malam ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Semoga tetap sehat. Mari. Terima kasih Mas Ogi, terima kasih Saka, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Selamat malam. Terima kasih Pak Ogi yang telah menjadi moderator pada malam hari ini. Yang selanjutnya kita akan memasuki sesi kuis ISAKA Indonesia Chapter. Untuk sesi kuis ini akan terdiri dari 5 pertanyaan seputar ISAKA Indonesia. Nantinya akan ada 3 pemenang teratas yang berkesempatan mendapatkan paket merchandise menarik dari ISAKA Indonesia Chapter. Mungkin untuk teman-teman tim Office bisa share screen untuk sesi kuis ya. Oke. Kepada Bapak Ibu peserta, silahkan join myquizes.com yang kami share pada kolom chat room, atau bisa kunjungi di joinmyquiz.com/pro dengan enter join code 024293. Kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu peserta untuk menggunakan username sesuai dengan identitas diri Bapak Ibu, yang nantinya untuk memudahkan kita untuk konfirmasi hadiah pada saat email nanti. Oke. Mungkin Pak Ogi bisa join juga, Pak? Saya jangan ikutan. Orang dalam, modal. Siap, Pak. Kita akan menunggu hingga 3 atau 4 menit ke depan. Kita akan lihat dari 200 peserta yang join pada malam hari ini, kira-kira
berapa banyak peserta yang ingin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan merchandise dari ISAKA Indonesia Chapter. Oke, sudah 44 peserta yang join. Oke, sudah update 67 peserta yang join kuisis pada malam hari ini. Iya, sepertinya kita sudah mencapai 81 peserta. Kita tunggu 1 menit lagi untuk memulai sesi kuis kita malam hari ini. Oke. Ya, kita hitung mundur ya. Di 3, 2, 1. Silahkan dimulai tim office untuk sesi kuis ya.
Ya, sepertinya kita endkan saja. Kita sudah mendapatkan beberapa pemenang ya, 3 pemenang teratas. Bisa dipersilahkan. Selamat untuk pemenang pertama dengan inisial MD, pemenang kedua dengan Bapak Sunarman, dan yang ketiga dengan itu Bapak Alfriza. Selamat kami ucapkan kepada para 3 pemenang teratas pada sesi kuis malam hari ini. Untuk konfirmasi pemenang, diharap memberikan konfirmasi melalui email ke admin@isaka.or.id. Oke, kita telah berada di penghujung acara pada sesi MTS malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya yang telah hadir pada acara malam hari ini. Untuk e-certificate akan kami kirimkan melalui email yang telah terregistrasi sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.